Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, pagi ini kita akan cek Julian yang sebelumnya kita ganti media tanamnya seperti yang kita lihat link yang ini. Oke ya, jadi begitulah ya, sebelumnya kita ganti media tanamnya karena pertumbuhannya kurang vigor. Ternyata saya lupa bahwa media tanamnya itu nggak bagus, tapi lebih tepatnya seperti pasir. Jadi setelah saya ganti semuanya menggunakan media tanam yang bagus yang sebelumnya kita bikin juga di sini dengan komposisi yang cukup baik, yaitu yang sekam bakar, sekam mentah, sekam lapuk, kohe atau pupuk kandang, tanah, dolomit, dan nitrobakter. Ini contoh media tanam yang subur. Itu setelah beberapa hari kita ganti itu ada mulai tumbuh tanaman yang lain. Itu tanda kalau media tanamnya itu subur, bagus nih. Ini juga. Terus untuk kali ini kita akan masuk pemupukan yang pertama pasca pergantian media tanam, yaitu untuk memperlancar pertumbuhannya jadi biar tambah vigor. Kita kasih asupan nutrisinya di fase vegetatif yang pertama. Untuk pupuknya komposisinya seperti berikut ya. Untuk pupuknya saya menggunakan dua varian, yaitu NPK 1616 sama Saprodap. Ya, kenapa pakai pupuk NPK 1616? Ya, karena yang seperti yang kalian tahu ya, pupuk 1616 itu pupuk majemuk, pupuk seimbang. Jadi dengan kadar N-nya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16, ditambah lagi unsur hara yang cukup lengkap, atau unsur mikro juga yang cukup lengkap seperti magnesium 1%, kalsium 5,15%, sulfur 0,9%, nitratnya itu 7%, boronnya 90 ppm, zinknya 60 ppm, coppernya 60 ppm, mangannya 50 ppm. Jadi lumayan lengkap ya untuk unsur hara mikro dan makronya. Jadi itulah kenapa saya pilih NPK seimbang yang cukup bagus untuk pertumbuhan. Selain itu juga NPK cukup memaksimalkan pertumbuhan generatifnya, sehingga ketika dia nanti masuk fase generatif, kebutuhan nutrisinya udah mulai cukup. Jadi tinggal kita tambahi beberapa komponen seperti kalium atau fosfat, dia udah bagus gitu. Sedangkan Saprodap itu sendiri, dimana kita atau unsur yang dilengkapi dari Saprodap itu nitrogennya 16, fosfatnya 20, sulfurnya 12, dimana tingkat kelarutannya itu 85% ya, ditambah dan unsur fosfatnya itu mudah terserap oleh akar tanaman, sehingga Saprodap itu sangat cocok untuk masa pertumbuhan, karena pertumbuhannya nanti bisa lebih cepat, batang kokoh, cepat besar, warna daunnya juga sangat hijau, serta perakarannya itu sempurna. Jadi itulah kenapa hal yang penting dari pertumbuhan atau fase vegetatif itu perakaran yang sempurna. Itu ketika perakarannya ya bro, lebih banyak, lebih sempurna, dia lebih banyak menyerap nutrisi yang ada di tanah ataupun yang kita berikan dari luar. Jadi dia lebih cepat memprosesnya untuk tanaman itu sendiri, sehingga batangnya itu cepat besar, daunnya lebar, hijau. Itulah kenapa saya pilih Saprodap. Jadi untuk fase vegetatif, untuk memperbesar batang, mempercepat pertumbuhan, dan sangat subur, itu kita pakai NPK 1616 atau NPK seimbang dan juga Saprodap. Untuk dosisnya, oke, kita lihat. Oke, untuk dosisnya seperti ini. Untuk NPK 16 kita kasih 1 sendok. Untuk Saprodapnya 1 ujung sendok aja, 1 ujung sendok. Oke, kemudian kita aduk
Setelah kita aduk, kita diamkan selama 1 menit atau 1 sampai 3 menit ya. Tujuannya biar pupuknya itu larut dengan air. Oke. Oke, ini udah 1 menit, kita aduk lagi. Masih ada sisa sedikit ya. Kalau masih sisa sedikit boleh ditunggu lagi, atau kalau langsung nanti yang sisanya itu langsung tabur aja ke media tanamnya. Sekarang kalau udah diaduk, kita campurkan ke dalam, ini dosisnya untuk 5 liter air ya. Oke, kemudian kita aduk. Oke, cukup. Setelah selesai, kita kocorkan ke media tanam. Kita kocorkan. Merata ya. Jadi kita kocorkan merata sampai semuanya habis. Karena sebelumnya sudah bikin, cuma ternyata filenya rusak, jadi ini formalitas saja seperti ini contohnya sampai habis. Setelah habis, kita melakukan proses selanjutnya lagi ya, sama seperti yang tadi. Karena videonya rusak, jadi kita akan menjelaskan saja apa aja yang tadi telah kita lakukan. Setelah pemupukan, seperti biasa untuk melakukan pembuangan tunas yang tidak perlu, atau menekan laju pertumbuhan tunas air yang tidak perlu, karena ini belum bisa di axle break sampai kita batang sampai sini ya. Jadi kalau belum nyampe sini tidak bisa kita axle break, jadi kita membuang tunas-tunas yang tidak perlu. Ini seperti ini, kita sisain 1 seperti ini, kita sisain 1 atau 2 daun. Ini tunas air kita buang, sisain 1 daun. Ini tunas air kita buang, sisain 1 daun. Tunas air kita buang, sisain 1 daun. Tunas air kita buang, sisain 1 daun. Yang ini juga sama, sisain 1 daun, sisain 1 daun, sisain 1 daun. Semuanya juga sama, untuk tunas air yang tumbuh di tersier yang tidak perlu kita buang semua, jadi kita sisain 1 atau 2 mata daun. Tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan tunas air, sehingga nutrisi yang dihasilkan nanti difokuskan untuk memperbesar tersier. Jadi biar makin cepat besar, jadi makin cepat juga untuk dibuahkan. Oke. Jadi seperti itu ya untuk proses atau update anggur Julian yang sebelumnya media tanamnya kita ganti karena tidak poros, karena media tanam ternyata pasir. Sekarang media tanamnya udah ganti, ternyata yang lebih subur. Kemudian kita masuk fase pemupukan yang pertama. Walaupun udah kita lihat ya sebelum kita pupuk, malah ini udah mulai panjang. Nih contoh vigor ini melengkung, jadi udah mulai vigor lagi. Jadi sekian untuk video kali ini, update yang kedua untuk media tanam yang udah kita ganti. Salam anggur, bye bye. Tadi video yang sebelumnya udah bikin ternyata rusak, jadi pupuk yang kita bikin tadi masih sisa, jadi kita kocorkan ke anggur akademik, sama dia fase vegetatif juga, jadi tidak akan terbuang sia-sia. Ini sama juga nih, nanti kita buangin semua tersiernya kayak gini, kita buang-buangin tunas air yang tidak perlu. Kita sisakan 1 atau 2 mata daun. Oke, semuanya udah saya bersihkan ya untuk tunas airnya, jadi sekarang tinggal pupuk yang tadi kita siramkan ke anggur akademik. Siram merata ya, ujung dari ujung. Oke, cukup selesai untuk pemupukan fase vegetatifnya.
Semoga bermanfaat. Stay tune.